supaya bisa tetap sehat dan bugar. Ya, tentu Ibu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pasien-pasien kita, terutama pasien dengan gula. Assalamualaikum sahabat Sarkis Rumah Sakit Aisyah. Salam sehat untuk semua. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus. Saya Titi Ambaltina dari Majelis Kesehatan PDA Kabupaten Kudus. Pada kesempatan ini akan membahas masalah puasa Ramadan untuk penderita diabetes. Untuk membahas masalah ini, di sini sudah ada narasumber kita yang sudah berkompeten dalam masalah ini, yaitu Dr. Ardi, dokter spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap, sehat nih, Bu. Alhamdulillah. Masih puasa kita ya? Ya, masih puasa. Sudah dapat separuh puasa ya, Alhamdulillah. Dokter, bisa diinfokan nggak, dokter praktek di Rumah Sakit Aisyah itu setiap hari apa dan jam berapa? Saat ini saya praktek di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat di jam 2 siang sampai dengan selesai. Berarti sampai pasien selesai. Siap, Ibu. Monggo sahabat Rumah Sakit Sarkis yang memerlukan pelayanan dan konsultasi dengan Dr. Ardi bisa datang pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Siap, Ibu. Pada jam 2 sampai dengan selesai. Siang sampai selesai. Ya, mudah-mudahan kita akan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Insya Allah tidak mengecewakan ya, Dok. Oke, Ibu. Kita langsung saja untuk membahas pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kiat-kiat puasa Ramadan untuk penderita diabetes atau yang berisiko supaya bisa tetap sehat dan bugar. Siap. Tentu Ibu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pasien-pasien kita, terutama pasien dengan gula. Sebenarnya ada beberapa dasar. Dari pertama kita lihat dari pola makannya harus sehat. Kemudian pemilihan karbohidrat yang tepat. Kemudian penggunaan atau pemakaian obat baik itu minum maupun injeksi atau suntik insulin sesuai dengan dosis yang disarankan dokter. Kemudian tetap minum atau jangan sampai terjadi dehidrasi. Kemudian olahraga yang aman, dan selanjutnya adalah pemantauan gula darah selama puasa. Nah, saya jelaskan mungkin ya. Kita lihat dari pola makannya, kita lihat dulu dari sahurnya, buka puasanya, dan porsi makannya terukur. Kayak misalnya sahurnya pilih makan yang mengandung glukosa yang rendah, seperti makan nasi merah, bisa seperti itu. Atau kalau nasi putih nggak boleh ya, Dok? Dia mengandung glukosa yang tinggi. Makanya kalau saya menyarankan mungkin diganti dengan pola makan, salah satu memakai nasi merah ya. Kemudian berbuka juga hindari makan mengandung gula yang tinggi. Mungkin sirup nggak boleh ya? Boleh, tapi kan ada batasnya. Boleh. Tetap boleh ya sirup. Kurma pun boleh. Kurma kan dia mengandung gula tinggi, mungkin sesuai dengan sunnah Rasul 3 atau 1. Setelah itu kita sholat dulu nggih, Bu. Ya. Kemudian porsi terukur. Jangan, mungkin di sini ada kolak pisang, di sini ada gorengan, ada sirup, semua dihabisin, Bu. Jadi tidak boleh kalap ya, Dok? Nggak boleh kalap ya, Bu. Nanti temannya banyak, Bu, nanti. Ya. Kemudian pemilihan karbohidrat tepat. Tadi saya sampaikan, mungkin kita bisa mengganti makan kayak misal tadi nasi putih menjadi nasi merah, kemudian mungkin ubi rebus. Itu juga salah satu pilihan juga. Betul, Ibu. Jadi kalau sudah makan ubi rebus tidak makan nasi. Ya, kan sama-sama karbohidrat. Satu saja. Tapi ya kalau memang itu hanya untuk cemilan ya nggak apa-apa ya, Bu ya. Tapi ini satu karbohidrat, satu lagi karbohidrat. Ya. Jadi salah satu saja. Mungkin bisa yang lain, mungkin buahnya, terus sayurnya gitu, cukup. Kemudian tadi cairan cukup
sesuai dengan kebutuhan kita 2-3 liter per hari ya. Kemudian olahraga juga yang aman. Jangan ketika kita puasa olahraga jam 12 siang ya Bu. Ya, jam Nanti 12 ya. dehidrasi ya Bu. Nanti nggak jadi puasa Nggak dok. jadi puasa ya Ya, Bu. Nanti banyak gantinya nanti setelah puasa. puasa Jadi kalau ya. pagi itu mungkin jalan pagi hanya mungkin sekitar 15-30 menit, atau kalau memang olahraga yang agak berat setelah berbuka puasa. Oh, tapi tetap setiap hari Boleh. olahraga. Ya, Ya, disarankan harus memang aktivitas fisik. tetap olahraga secara teratur. Jadi ya yang sampaikan tadi, kemudian selanjutnya pemantauan gula darah. Gula darah dipantau pada orang yang gula. Pertama, sebelum sahur, kemudian mungkin siang, atau setelah buka puasa. Apabila gula Berarti darahnya ceknya sehari 3 kali atau pilih salah salah satu satu. saja. Salah satu kalau Biasanya nggak kalau pagi. ada keluhan pasiennya tiba-tiba lemas, keluar keringat dingin, dadanya Ya. deg-degan, tapi bukannya ini Bu ya, ngelihat orang yang dicintai Bu Oh ya, iya, sedang jatuh cinta ya dok. atau yang lain kan kita tes atau pasiennya cepat haus. Nah, itu saran saya untuk siang itu dicek gulanya. Salah satunya apabila gula darah kurang dari 70 atau gula darahnya lebih dari 300, saran saya dibatalkan. Oh berarti dibatalkan Siap, puasanya. Ya, daripada dibatalkan, berbahaya. berbahaya buat pasien sendiri. Mungkin itu Bu untuk kondisi secara garis besarnya pada pasien gula. Mungkin ada. Kemudian untuk penderita yang memang itu sudah rutin minum obat ya, Oke. kemudian obat sama insulin, terus bagaimana dokter? Kalau pasien dengan penggunaan obat, terutama obat minum atau tetap dilanjutkan. Nah, itulah fungsinya mereka datang ke Sarkis ya Bu. Ya, oh konsultasi. Jadi harus konsultasi terkait pertama penggunaan obatnya, terutama obat-obat dengan obat minum, apakah ada penambahan atau pengurangan. Obat-obat insulin, terutama ketika pagi hari sahur itu biasanya kita kurangi dosisnya. 30-50% dari dosis awal. Tapi tergantung lagi kembali ke pasiennya. Atau ketika buka puasa, biasanya dosis tetap. Tapi tergantung kalau pasiennya semua dimakan, ya pasti gulanya tinggi dong, Bu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi, semua itu harus dikontrol ya. Semua pemirsa dari pasien kita atau yang menonton di podcast Sarkis ini, saya sampaikan, makannya jangan hilaf ketika buka puasa. Gitu. Gitu. Kebanyakan kita kalau puasa kan sudah menahan lapar dan haus, begitu lihat kepingin semua. Semua dimakan Ya, Ibu. dimakan. Sak meja-mejanya. Sak meja-mejanya dimakan. Siap Ibu. Ya, terima kasih sekali Dokter Adi pada siang hari ini kita dapat ilmu yang Oh iya, banyak. satu mungkin saya tambahkan. Ya. Jadi ada warningnya bagaimana pada pasien DM ini membatalkan puasa. Tadi saya harus sampaikan bahwa gula darahnya kurang ketika dicek siang kurang dari 70 atau gula darahnya lebih dari 300 ketika dicek, atau ada tanda-tanda pasien itu gula darahnya lagi rendah atau sedang tinggi, hipoglikemi atau hiperglikemi atau kurang cairan. Apa contohnya Ya. ketika hipoglikemi? Tanda-tanda Tanda-tandanya. hipoglikemi tadi saya sampaikan adalah tangannya gemeteran, Bu. Oh, tangannya Ya, terus keluar keringat dingin. yang tadi Dadanya berdebar-debar. Nah, seperti jatuh cinta ya dok. Iya Bu. Terus lapar. Terus ada penurun kesadaran. Mungkin tiba-tiba pasien pingsan atau tiba-tiba tidak sadar. Pusing. Ya, seperti kebingungan juga bisa juga. Berarti Siap. konsentrasinya kurang. Ya. Atau nyeri kepala yang luar biasa. Nah itu mungkin kita langsung cek darahnya. Atau hiperglikemi atau gula darah yang tinggi sekali. Tanda-tandanya rasa haus yang hebat, kemudian lapar, sering ke belakang untuk buang air kecil, kemudian rasa yang lemah atau kurang 5L tenaga, ya. 5L ya. iya. Lemah, lesu. Kemudian kebingungan, serta ada mual muntah serta nyeri perut yang luar biasa. Mungkin itu Ibu yang perlu kita sampaikan. Apabila ada tanda-tanda seperti itu, mungkin sebaiknya dibatalkan, kemudian dicek darah, mungkin
bisa konsul ke dokter terdekat atau dokter yang menjadi langganannya. Iya. Terima kasih, Ini Bu. dok, untuk yang itu, untuk orang-orang awam itu kan tanda-tanda yang bahaya itu sudah tadi ya, yang hipo sama yang hiper itu kan sudah jelas. Jadi untuk cek gula darahnya itu dilakukan di mana? Sebaiknya pada pasien-pasien yang memang penggunaan insulin atau obat yang suntik harusnya punya cek sendiri di rumah. Kita Oh, sarankan kata punya orang-orang sendiri. yang sudah memang Ya, diabetes rutin ya itu iya sudah Ibu. Harusnya punya harus alat punya sendiri ya alat di sendiri. rumah teman-teman Jadi ya. bisa dipakai sendiri ya? Bisa Ibu. Bisa. Malah kita Gampang ya disarankan. Pak? Gampang Ibu. Oh, Tinggal dicus, tetes, tes. nanti kelihatan hasilnya. Oh, berarti Gitu. ya. Berarti bukan tidak harus kita ke pelayanan Tidak kesehatan, tidak harus ya, harus. berarti orang-orang yang memang sudah diabetes harus punya alat sendiri, Harusnya punya punya sendiri. Jadi fardu ain Ibu. fardu ain ya Pak. Iya Ibu. Iya, karena untuk kesehatan kita juga Iya Ibu. sendiri. Begitu. Nah, ya sahabat Sarkis, terima kasih Dokter Ardi. Ya Ibu. Pada hari ini kita sudah dapat ilmu yang banyak bagaimana untuk penderita diabetes bisa tetap puasa Ramadan, tetap sehat, tetap bugar dengan kiat-kiat yang Dokter Ardi berikan tadi. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Sahabat Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus, sampai di sini podcast kita. Selamat berjumpa lagi di episode yang lain di podcast Bisa Sehat Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus. Semoga pada hari ini bisa bermanfaat, bisa sahabat semua, dan kita tetap sehat, tetap bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.